이 장소는 저와 인도네시아 대표팀에게는 추억이 많은 곳입니다. Pundit Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama gue Idung di Pundit Kampung. Oke, di segmen ngebaca ini, ngobrolin bola lewat layar kaca, kita akan membahas sebuah ulasan tentang Garuda Calling, Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, pertama yang jadi pembahasan gue adalah siapakah yang dipanggil untuk mengikuti pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2006 untuk away ke Arab Saudi dan home di GBK selama bulan September ini, dan siapakah yang tidak dipanggil untuk timnas kita, dan siapakah pemain baru yang masuk untuk Garuda Calling bulan September ini. Oke, pertama adalah masuknya Wahyu Huk Prasetyo di skuad timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Menurut gua masuknya Wahyu Prasetyo itu membuktikan bahwa Sintayong masih mengamati Liga 1 BRI Indonesia ini ya. Sintayong masih menonton, mencari bakat-bakat lokal kita untuk masuk ke timnas Indonesia. Jadi udah nggak ada lagi statement tentang Sintayong tidak memperhatikan Liga 1. Contohnya, dipanggilnya Wahyu Huk Prasetyo dari Malut United ya. Dan itu membuktikan kalau Sintayong tetap mencari pemain timnas Indonesia di Liga 1 BRI. Kalau memang masuk kriteria Sintayong pasti dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Oke, yang kedua, tidak dipanggilnya Elkan Bagot. Why? Kenapa? Pasti masih banyak pertanyaan ya di benak kita sebagai fans timnas Indonesia. Tidak adanya nama Elkan Bagot di skuad timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Menurut gue ini suatu kedisiplinannya Sintayong, ketaatannya peraturannya Sintayong gitu kepada peraturan yang dia buat itu. Kalau indisipliner itu atau disiplin itu utama dalam sepak bola menurut dia. Jadi ketika ada sebuah pemain yang indisipliner bakal dihukum untuk tidak dipanggil ke skuad timnas Indonesia era Sintayong ini gitu. Banyak pemain timnas Indonesia lain yang tidak dipanggil oleh Sintayong karena indisiplinernya. Dan salah satunya adalah Elkan Bagot. Mungkin Sintayong sudah manggil waktu kita playoff di Prancis melawan Guinea. Tapi Elkan Bagot tidak ada kabar sehingga Sintayong marah. Karena Elkan Bagot tidak ada kabar, kenapa tidak bisa ikut skuad timnas Indonesia playoff ke Olimpiade di Prancis itu lawan Guinea itu. Dan juga ketika banyak wartawan yang menanyakan tentang kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil, Sintayong hanya berkata, tanya saja Elkannya, dia lebih tahu daripada saya. Nah itu sebuah pernyataan dari Sintayong kalau Sintayong itu sangat kecewa dengan Elkan Bagot. Dan untuk fans Elkan Bagot, gue lihat di Instagramnya itu selalu menanyakan, kenapa bang nggak balik lagi, turunkan egonya bang. Ya minta maaf ke Sintayong. Ya mungkin sebagai pemain kita juga harusnya minta maaf ya kepada pelatih itu kalau kita membuat kesalahan. Salah satunya yaitu indisiplinernya Elkan Bagot karena tidak mengasih kabar ke Sintayong kalau dia tidak bisa hadir ke Prancis itu pada saat playoff Olimpiade 2024 kemarin saat lawan Guinea. Mungkin itu salah satunya. Seharusnya Elkan Bagot turunkan egonya untuk tidak
Turunkan egonya untuk meminta maaf kepada Sintayong agar bisa masuk lagi ke skuad timnas Indonesia era Sintayong. Yang kedua, dan terusnya itulah hadirnya Wahyu Huk Prasetyo dari Malut United yang menggantikan posisi Elkan Bagot di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama yang udah sering kita lihat, terus nama-nama yang udah biasa dipanggil Sintayong masih terus bertahan di timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti di bulan September ya. Di penyerang ada Orat Mangun, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Marcelino, Hoki Saraka, Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Di midfieldernya Tom Haye, Ivan Jenner, Ricky Kambuaya, Nathan Chuaon, mungkin Asnawi Mangkualam, Calvin Verdon, Sheng Petinama. Di backnya ada Justin Hapner, J.I.J. pemain Serie A kita, pemain Serie A pertama itu Indonesia. Terus Rizky Ridho dan Wahyu Huk Prasetyo, Arhan Pratama, itu kipernya ini. Dan kedatangan kiper baru ya, Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo, dan Adi Satrio. Mungkin yang sedikit kita pengen lihat itu adalah Martin Paes. Ya, walaupun Martin Paes dikabarkan tidak bisa bertanding melawan Arab Saudi ya di kualifikasi Piala Dunia, tapi untuk melawan Australia dia katanya bisa. Martin Paes ini adalah salah satu pemain atau yang sangat ditunggu-tunggu oleh fans timnas Indonesia. Karena kehadiran Martin Paes membawa aura positif gitu untuk penjaga gawang kita, untuk menjaga gawang timnas Indonesia kita gitu. Kita lihat track recordnya dia di FC Dallas tuh menurut gua bagus lah ya untuk sekelas kiper gitu. Untuk Hernando juga bagus, tapi mungkin masih banyak belajar lagi kepada Martin Paes ya. Untuk Hernando, Adi Satrio dan Nadeo. Untuk sekelas ASEAN, Hernando oke lah kita pakai, tapi untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia itu kita sangat membutuhkan Martin Paes. Aksi-aksi Martin Paes di bawah Mister Gawang itu sangat dinanti-nanti oleh oleh fans timnas Indonesia ini. Menurut gue sih Garuda Calling saat hari ini itu, Garuda Calling saat ini tuh sangat dinanti-nantikan oleh fans timnas. Entah ketahui kenapa, aura timnas tuh atau vibe timnas tuh sekarang kita menantikan banget. Gue lihat di jejaring sosial, media sosial terutama itu di Instagram, di timnas tuh kapan sih bulan September katanya. Lama banget sih bulan September itu karena antusias penontonnya itu sekarang udah meningkat gitu. Apalagi kita masuk round 3, banyak-banyak fans FOMO juga, tapi benar antusias menonton timnas tuh meningkat. Kayak gue tuh selalu menunggu timnas Indonesia sekarang untuk bertanding. Entah tahu kenapa, karena menurut gue seneng lihat timnas sekarang tuh beda sama yang dahulu-dahulu ya. Dari segi permainan, dari para pemainnya, mungkin dari gameplaynya gitu. Gue seneng lihat timnas sekarang. Makanya Garuda Calling sekarang tuh kayaknya spesial banget untuk di mata fans timnas Indonesia gitu. Walaupun masih banyak pemain yang diharapkan, pemain diaspora yang diharapkan bisa masuk gitu, mengisi kekosongan lini yang menurut gue masih kurang gitu di striker sih menurut gue. Untuk kita mengandalkan Rafael Struijk, itu kan Rafael Struijk tuh di klubnya dia sebagai winger untuk dijadikan nomor 9 tuh menurut gue masih gimana, perlu beradaptasi lagi kali ya. Makanya kita butuh banget striker murni ya untuk kayak Lewandowski lah, Erling Haaland, kita butuh itu striker-striker tajam. Mungkin ada nggak ya kira-kira yang mau lagi pemain diaspora yang mau membela timnas Indonesia? Menurut tuh ada nggak? Dan perkiraan gue tuh masih ada gitu. Mungkin ada kejutan lagi nanti di awal tahun atau di bulan Oktober nanti kita kan kualifikasi lagi tuh ya
Piala Dunia 2026 di bulan Oktober lawan Bahrain kalau nggak salah. Nah, menurut gue pengen ada suntikan pemain baru lah untuk timnas kita ya. Semoga aja Pak Erick Thohir dan staf-staf PSSI-nya bisa mengerti soal itu. Kita kembali lagi pembahasan untuk Garuda Calling menurut gue. Dari semua pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk membela timnas Indonesia saat ini adalah pemain terbaik yang ada untuk timnas kita gitu. Ya tidak diragukan lagi. Tom Haye, walaupun belum memiliki klub ya untuk saat ini, tapi untuk segi permainan jangan ditanya. Untuk Tom Haye itu emang master banget di lapangan tengah ya untuk sekelas pemain kita gitu. Belum ada yang bisa selevel dengan Tom Haye itu pemain lokal kita tuh ya. Belum ada, masih jauh, masih harus belajar lagi. Ya untuk back mungkin tidak dipanggil Jordi Amat itu menurut gua tidak apa-apa gitu, karena Jordi Amat udah habis masa frame-nya. Udah bukan masanya dia lagi gitu. Emang udah terus regenerasi. Menurut gue itulah regenerasi yang sangat diperlukan itu ya, adanya Elkan Bagot. Ya, menurut gue Sintayong dan Elkan Bagot itu harus sama-sama menurunkan ego. Lebih utama tuh Elkan Bagot yang menurunkan ego. Cobalah meminta maaf kepada Sintayong karena kesalahannya dia. Jadi biar bisa dipanggil lagi oleh Sintayong untuk memperkuat skuad timnas Indonesia gitu. Karena kita butuh bener tenaga Elkan Bagot tuh kita butuh untuk bola-bola atas, walaupun ada Jaides ya. Mungkin lebih gimana untuk backup Justin ketika Justin lagi kurang bagus mainnya. Nah, itu Elkan Bagot tuh butuh menurut gue. Untuk kiper Martin Paes udah bagus, Hernando juga udah bagus, ditambah Nadeo juga mungkin perlu banyak belajar lagi dengan Martin Paes gitu. Selebihnya squad kita tuh udah mumpuni untuk melawan sekelas Arab, sekelas Bahrain, sekelas Cina gitu. Untuk Australia mungkin masih jauh lah kita. Tapi kita optimis aja ya. Mungkin Sintayong udah pernah melawan Australia di Piala Asia, mungkin dia nggak bakal ngebaca gitu gimana permainan Australia nanti. Nah, mungkin tinggal lawan Arab doang kita nih. Kalau menurut gue prediksi gue kita ngelawan Arab itu bisa 50-50 ya. Bisa seri gitu. Di Arab Saudi kita bisa seri. Kalau gue, prediksi gue pribadi, karena dengan skuad timnas sekarang itu kita bisa seri untuk melawan Arab Saudi di tanggal 3 September nanti ya. Menurut kalian gimana gitu? Ya itu sedikit aja sih menurut gue ulasan tentang Garuda Calling kita ya. Yang sangat spesial di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Karena semua fans timnas itu menunggu siapa sih pemain yang bakal dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sekarang udah terbukti pemainnya masih yang kemarin dan ada tambahan 2 pemain itu kiper Martin Paes dan Wahyu Hruk Prasetyo. Oke, kita tunggu aja gimana nanti di bulan September. Tepatnya di tanggal 3 kalau nggak salah. Tanggal 5-6 kalau nggak salah itu ya, untuk melawan Arab Saudi untuk away ke Arab Saudi. Semoga aja kita memetik hasil yang baik, oke. Jangan lupa dukung timnas Indonesia. Go timnas. Thank you for watching. Ngomong dulu.